Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik, Bapak. Kalau saya tanya bagaimana kabarnya, silakan dijawab. Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Pak Dwi, bergembira. Seperti itu ya. Silakan. Bagaimana kabarnya? Panjang kali, Pak. Sama Pak Dwi. Gembira. Semangat. Oke, silakan. Saya absen dulu ya. Mulai dari yang pertama, absen pertama. Agus Budi Prasetyo. Hadir. Desmana Baban hadir. Hadir. Eko Mulyono hadir. Hadir. Oke. Marlis hadir. Hadir, Pak. Oke. Nathanael hadir, Pak. Oke, selanjutnya Nelly Angela. Hadir, Pak. Oke. Nurul Kasana. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Siti Amidanal. Hadir, Pak. Oke, kemudian Umul Maulifah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Yanin Karuniasih. Hadir, Pak. Oke, Yeti Lesmanasari. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya kita membahas apa? Silakan, Agus Budi. Kemarin sebelum kita PTS, ini kira-kira membahas apa? Pluralitas. Oh ya, ya. Baik, saya share screen dulu ya. Saya tampilkan. Apakah sudah tampil, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dibesarkan dikit, Pak. Tidak kelihatan. Ya. Ini nanti kalian bisa lihat di link yang sudah Bapak kirimkan. Itu tadi saya share ya di WA, itu bisa kalian lihat di situ. Jadi kalau misalkan kurang besar, nanti bisa dilihat di situ. Itu sama. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Di sini tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian mampu menyimpulkan pengertian pluralitas dengan benar. Kemudian, yang kedua, melalui diskusi, kalian mampu menganalisis jenis-jenis pluralitas Indonesia dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, siswa atau kalian mampu mengidentifikasi peran dan fungsi keanekaragaman Indonesia dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui pengerjaan LKPD mampu menyajikan contoh pluralitas masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui presentasi kalian mampu menyajikan keragaman budaya Indonesia dengan penuh percaya
diri. Oke, selanjutnya silakan disimak ya video yang Bapak tampilkan. Video ini juga bisa diakses melalui link tersebut. Nanti silakan bisa diakses apabila ini tidak muncul di layar kalian. Bentar ya. Salatiga. Apakah suaranya terdengar? 56 km persegi yang berada di jantung Provinsi Jawa Tengah. Terdengar, Pak. Dinobatkan sebagai salah satu kota yang paling toleran di Indonesia oleh hasil penelitian Setara Institute for Democracy and Peace meningkat dari posisi kedua pada 2 tahun lalu. Lebih dari 180.000 jiwa penduduk yang terdiri dari sekitar 30 suku dapat hidup bersama. Tak salah jika sebutan Indonesia Mini disematkan untuk kota ini. Rumah-rumah ibadah dari berbagai agama tersebar di sudut-sudut kota. Bahkan di Jalan Jenderal Sudirman ada juga masjid dan gereja yang berdiri berhadapan. Perbedaan budaya dan keyakinan tak menjadi halangan bagi warga untuk hidup harmonis. Konflik horizontal antar masyarakat merupakan sesuatu yang langka terjadi di sini. Dibandingkan dengan beberapa kota di Jawa yang selalu ada dan kerusuhan, Salatiga tidak pernah. Semenjak saya di sini tahun 1970 sebagai mahasiswa, seingat saya tidak pernah ada konflik horizontal seperti itu. Sebelumnya, pemerintah memprakarsai dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2003. Para tokoh agama di Kota Salatiga sepakat membentuk Majelis Puasa atau Majelis Pemimpin Umat Agama Salatiga. Kedekatan antar tokoh-tokoh agama inilah yang secara efektif meredam konflik di masyarakat. Jarang sekali di Salatiga ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kaitannya terhadap gesekan-gesekan masalah etnis, masalah agama atau sara. Itu alhamdulillah tidak pernah terjadi. Karena apa? Nah itu tadi. Tokoh-tokohnya yang ada di atas Kedekatan antara tokoh-tokoh agama itu sebagai kota majemuk, semua masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras hidup selaras dan saling menghormati di kota ini. Dalam waktu dekat ini kita akan merayakan Oke, baik anak-anak, bagaimana setelah menonton tadi kira-kira yang kamu tonton apa? Tentang bentuk toleransi. Siapa yang angkat tangan? Bapak silakan. Gus. Ya Pak. Adalah kita yang ada di sana jarang terjadi konflik, Pak. terjadi Oke, yang lain coba. Yang angkat tangan tadi siapa? Nathanael, coba. Ini Yang kamu lihat tadi. itu tentang toleransi Pak, di mana di Kota Salatiga itu terdiri dari beberapa jenis suku bangsa, namun tetap toleransi gitu, saling menghargai satu dengan yang lain, gitu Pak. Oke, jadi ini tadi Bapak telah menampilkan video mengenai Kota Salatiga. Kota Salatiga yang katanya adalah peringkat 1 kota paling toleransi di Indonesia. Nah, kira-kira kenapa kok kita itu harus toleran? Alasannya kira-kira apa? Coba angkat tangan, Bapak pengen tahu. Ya, silahkan. Umul, coba. Halo, Umul. Silahkan. Iya, Pak.
karena kita kan hidup saling membutuhkan, jadinya kita harus toleransi kepada yang lain. Karena kalau kita mau menolong orang itu nggak boleh memandang apa-apanya, tapi kita harus menolongnya. Gitu. Ya, baik. Ada jawaban lain? Oke, Yeti, silakan. Karena kita berbeda-beda, makanya kita harus saling toleran, Pak. Tetapi kita satu Indonesia. Tuh. Nah, yaitu yang Bapak maksud. Jadi, untuk jawaban umum tadi, bagaimana? Jadi, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah manusia, saling membutuhkan. Kita hidup di mana, anak-anak? Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu semuanya berbeda. Nah, walaupun kita berbeda, tetap kita saya satu dengan jua. teman, semuanya sama karena semuanya adalah Indonesia. Mengenai definisi pluralitas. Nah, ini mengenai pluralitas. Definisi pluralitas ini apa? Pengertiannya apa? Jadi yang namanya pluralitas berasal dari kata plural. Berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak atau banyak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Pluralisme adalah sebuah kerangka di mana interaksi beberapa kelompok-kelompok yang menunjukkan rasa saling hormat dan toleransi satu sama lain, mereka hidup bersama atau koeksistensi serta membuahkan hasil tanpa konflik. Nah, kemudian selanjutnya. Nah, itu tadi kan mengenai pengertian dari pluralitas. Ternyata pluralitas itu ada banyak. Seperti yang ada di buku, pluralitas apa saja? Coba. Silakan. Pluralitas atau perbedaan yang kita miliki dari Sabang sampai Indonesia, kira-kira bedanya di mana? Coba. Silakan, angkat tangan. Ya, Nelly, silakan. Kira-kira yang beda apanya? Tadi berdasarkan video itu agama, Pak. Oke, baik. Agama. Terus? Budaya, adat budaya. Budaya. Jenis kelamin juga beda, Pak. Saya perempuan. Ya. Jenis laki-laki. Kelamin. Nah, Yeti kamu lebay deh. Warna kulit, Pak. Pekerjaan. Jenis rambut. Oh ya, pekerjaan. Rambutku keriting, Pak. Beda sama temanku lurus. Jenis rambut. Mungkin rambut Kakang, mungkin rambutnya Nathaniel. Itu berbeda dengan rambut saya. Rambutnya Nathaniel lurus, rambut saya keriting. Nah, itu bedanya. Tapi kalau kita telusuri, loh, kok bisa seperti itu? Ya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Gara-gara apa? Pluralitas. Pluralitas. Di antara kita. Ada yang berbeda di antara kita. Tapi tetap satu jiwa. Nah, itu tadi. Kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama, ada pluralitas agama. Nah, seperti yang kita ketahui, di sini ada 6 agama. Agama apa saja? Coba sebutkan. Islam, agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Ya, bagus.
Jadi menurut undang-undang, menurut undang-undang 1945 ada namanya 6 agama di Indonesia yang diakui oleh Republik Indonesia. Yang pertama yaitu agama Islam, kemudian agama Hindu, kemudian agama Buddha, agama Katolik, agama Kristen, dan yang terakhir yang disahkan oleh pada zaman Presiden Pak Abdurrahman Wahid itu adalah agama Konghucu. Itu yang agamanya yang berbeda. Ini sudah jelas. Loh Pak, kalau ada yang menyembah selain 6 agama ini bagaimana Pak? Itu termasuk ke dalam sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan. Jadi masuk ke dalam sistem kepercayaan, bukan termasuk agama. Jadi yang namanya Indonesia harus memilih 6 agama ini. Nanti di KTP juga harus ada di antara 6 agama ini. Tidak boleh yang lain. Misalnya agama penyembah kipas angin. Karena kipas angin memberikan kesejukan, menyembah kipas angin tidak boleh. Jadi harus memilih antara 6 agama ini. Kemudian yang kedua ada yang namanya pluralitas budaya. Itu menurut sosiolog J.J. Honigman terdapat 3 wujud budaya, yaitu yang pertama gagasan atau wujud ideal. Itu berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Kemudian ada namanya aktivitas atau tindakan, di mana aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat dan tata kelakuan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya artefak. Nah ini karya, ini ada wujudnya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Nah, kemudian pluralitas suku bangsa. Nah, ini silahkan kalian lihat suku bangsa. Ada banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, ini semuanya berbeda-beda. Bahkan kita saja yang satu provinsi, mungkin di Aceh, itu ada beberapa suku bangsa. Kemudian di Sumatera Barat, ada juga beberapa suku bangsa. Nah, seperti itu. Jelas ya? Kemudian selanjutnya ada yang namanya pluralitas pekerjaan. Oke, silakan saya beri waktu untuk saya absen ya. Kira-kira orang tuanya itu kerjanya apa? Atau temannya itu saudaranya itu kerjanya apa? Coba mulai dari Pak Agus. Sorry. Bapaknya Agus. Bapak saya lupa. Bapak saya itu guru, Pak. Ibu saya ibu rumah tangga. Kakak saya masih kerja serabutan, masih swasta. Saya masih sekolah SMP. Itu kalau Pak D saya itu polisi. Itu Pak. Ya, baik. Kemudian Umul, orang tuanya kerjanya apa?
Tunggu izin keluar tadi Pak. Ya. Yanin, kerjanya apa orang tuanya? Ya Pak, bapak saya itu petani, ibu saya ibu rumah tangga Pak. Nah, petani. Ada yang bapaknya polisi? Itu bapaknya teman saya, Pak. Bapak teman saya, Pak, polisi. Polisi lalu lintas. Terus Nathaniel, bapaknya kerjanya apa? Di tani apa di ladang Pak? Oh ya, nah, semuanya ini kira-kira pekerjaannya kira-kira kalian harus sama enggak dengan orang tua kalian? Tidak, Bapak. Nah, tidak, Pak. Kalau Yeti kira-kira cita-citanya apa? Saya pengen jadi guru, Bapak. Pengen seperti guru. Pak Dwi. Wah, cocok ini. Nah, jadi guru. Jadi kalau jadi guru nanti silakan belajar yang rajin, seluruh ketika sekolah yang rajin, seluruh pembelajaran, jadi ya, Yeti. Iya, siap, Bapak. Oke. Nah, sudah ya, berarti artinya apa? Pekerjaan kita bermacam-macam. Ada yang mulai dari ini yang gambarnya ini apa, Yeti? Pak. Halo, Yeti? Halo, ya Pak. Yang gambarnya ini apa? Itu gambar murid dengan guru, Pak. Nah, ini gambarnya guru. Pekerjaan guru. Kemudian kalau ini apa? Itu gambarnya pedagang, Pak. Pedagang. Kemudian kalau ini? Itu Pak Polisi dan Ibu Tentara. Pak Polisi dan Ibu Tentara. Kalau ini? Bu Dokter dan Pak Dokter, Pak. Dokter dan Pak Dokter. Kemudian yang ini? Ojek online. Ojek online. Nah, orang itu kira-kira bekerja itu tujuannya untuk apa? Uang. Coba Nathaniel. Untuk memenuhi kebutuhannya, Pak. Memenuhi kebutuhan. Oke, bagus. Bapak saya mencari uang, Pak. Mencari uang. Ada lagi yang lain? Ada yang namanya status sosial. Status sosial bukan hanya mencari uang saja, bukan hanya mencari memenuhi kebutuhannya saja, akan tetapi juga mencari status sosial. Kalau yang A ingin menjadi orang yang dihormati, dia harus misalkan menjadi pejabat, misalkan menjadi anggota DPR, nah, seperti itu. Jadi tujuannya selain mencari uang, tapi yang pada dasarnya adalah mencari uang, nah, mencari rezeki, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, maka dari itu, di situ pekerjaan apapun kita harus menghargai dan menghormati. Ya, oke. Kemudian peran dan fungsi keragaman budaya. Nah, di sini karena kita sudah tahu bahwa budaya yang ada di Indonesia ini sangatlah beragam. Nah, sangatlah beragam mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Nah, itu ada 5 peran dan fungsi keragaman budaya. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Kemudian yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kemudian yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Yang keempat, saling melengkapi hasil budaya. Kemudian yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Oke, pembelajarannya sudah saya akhiri mengenai materi. Ya, silakan dibentuk kelompok. Sebentar. Silakan anak-anak dibentuk kelompok. Ini satu kelompok ada 3 atau 4 orang. Silakan, atau saya tunjuk saja ya. Saya tunjuk saja ada 3 kelompok langsung. Agus, Bisma, sama Eko. Nah, ini
kelompok 1. Nah, nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian Marlis, Nathanael, dan Nelly itu nanti silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian Siti Amidanal Hikmah, Umul Maulifah, dan Yanin Karuniasih itu jadi satu kelompok. Untuk Yeti silakan masuk ke kelompok 1. Jadi lupa, Yeti masuk ke kelompok 1 bersama Agus, Desma, dan Eko. Ya, nah, nanti tugasnya adalah silakan kalian mengerjakan di LKPD. Nah, LKPD-nya silahkan dibuka yang sudah saya share. Nah, kemarin Bapak minta apa? Kemarin Bapak minta kalian untuk membawa kertas manila. Nah, kertas manila silahkan itu nanti ditulis tabelnya di kertas manila, kemudian nanti gambar-gambarnya ditempel. Nah, gambar ini ditempel. Misalkan ini nomor 1, beragamanya apa saja. Nah, agamanya ada 6. Kemudian tempat ibadahnya apa, kitabnya apa, umatnya namanya apa. Seperti itu. Jelas ya anak-anak? Di LKPD. Jelas ya? Oke, jelas. Kalau begitu silahkan itu nanti dikerjakan sambil saya tayangkan video mengenai di video Kuma. Video mengenai coba bentar, laptop Bapak lemot sekali ini. Oke, jadi mulai dikerjakan ya. Jadi silakan itu nanti untuk kertasnya itu nanti dibuat dari kertas manila, kemudian dibuat tabel, setelah itu gambar-gambarnya nanti ditempelkan pada LKPD-nya. Jelas ya anak-anak? Oke, baik. Silakan dikerjakan.
Oke, baik. Sudah ya, anak-anak. Nah, nanti silahkan. Itu kalau nanti tidak selesai, nanti silahkan dikerjakan di rumah. Setelah itu, untuk pertemuan berikutnya, silahkan dipresentasikan. Nah, nanti setelah presentasi, nanti kita bisa melakukan evaluasi atau ulangan. Nanti ada soal IC sebanyak soal 5 soal, nanti silahkan dikerjakan, tapi itu besok ketika pertemuan berikutnya. Oke, jadi begini, yang namanya, kenapa? Apa ngantuk semuanya? Ngantuk? Tidak, Pak. Ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Dari tadi pagi, Pak. Ngantuk ya? Oh, Saya iya. sudah makan, Pak. Tidak ngantuk. Saya beri motivasi ya. Jadi yang namanya pendidikan, yang namanya sekolah, itu kita harus sabar kuncinya. Rajinnya jangan dulu, sabar yang pertama. Nah, yang pertama sabar, kemudian yang kedua baru rajin. Soalnya apa? Kira-kira sekolah itu gunanya untuk apa? Untuk mencari ilmu. Biar dapat uang jajan, Pak. Nah, mendapatkan uang jajan, oke. Yang utama adalah ketika sekolah, yang utama itu kita adalah sebagai jalan menuju kesuksesan. Nah, Bapak ini juga sekolah lama sekali, sampai bosen. Cuman Bapak harus bersabar. Ketika ada tugas, Bapak ngerjakan. Ketika ada arahan, Bapak kerjakan. Ya seperti itu. Kita kuncinya harus sabar. Kemudian untuk tugas berikutnya, silakan itu dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.